اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك والصحة قبل سفرك وغناك قبل فقرك وشغلك قبل فراغك وشبابك قبل هرمك. صدق الله العظيم وصدق رسولك. Para shoimin shoimat jamaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema atau topik yang kita akan bicarakan pada siang hari ini mudah-mudahan bisa memadai atau mencukupi waktunya, ataupun tidak nanti kita bisa sambung pada kesempatan yang berbeda. Judulnya adalah gelar sajadamu sebelum kain kafan menyelimuti kita. Jadi kalau saya tulis di belakang itu enggak ya? Jadi ada sajadah ini mengingatkan kita dalam sholat. Ini mengingatkan kita dengan kematian. Jemaah sekalian, kalau boleh diringkas perjalanan kita sampai nanti di ujung, itu sebenarnya akan mengalami 2 kali mati dan 2 kali hidup. Siapapun kita, nggak peduli jenderal mau kopral, mau direktur ataupun staf, mau profesor ataupun SD nggak tamat, mau konglomerat ataupun orang melarat, semua sama. Dia akan dapat jatah 2 kali mati dan 2 kali hidup. Mati yang pertama adalah ketika manusia ada di alam ruh. Ini ada di dalam Quran surat 7 ayat 172. Sebelah kiri 3 dari atas. Apa bunyinya? Wa idz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ingatlah ketika Allah mengambil persaksian kepada anak-anak Adam yang ketika itu kita masih belum berwujud fisik, belum seperti ini. Belum seperti ini. Jauh sebelum kita dilahirkan, kita akan mengalami yang namanya alam ruh atau alam arwah. Jadi masih berupa metafisik. Berdasarkan ayat ini, para ulama ahli tafsir menyatakan bahwa manusia itu diciptakan Allah ruhnya dulu. Ruhnya dulu, baru kemudian fisiknya. Ibarat handphone, OS-nya dulu dibuat, baru package-nya, baru apa? Kemasannya. Ya kita tidak ada yang ingat sama itu. Tapi Allah ceritakan di dalam Al-Quran surat 7. Apa yang terjadi ketika di alam ruh? Allah bertanya kepada kita. Pertanyaannya adalah, bukankah aku ini Tuhanmu? Kemudian kita semua menjawab, benar, kau adalah Tuhan kami. Sekalipun nanti lahirnya, maaf, orang tuanya bukan Islam. Sesungguhnya bayi yang lahir, siapapun orang tuanya, apakah orang tuanya ateis, orang tuanya Hindu, Buddha, Kristen ataupun Yahudi, anaknya adalah Islam. Sudah disahadatkan, yaitu ketika di alam ruh. Ini mati yang pertama, Pak. Ini mati yang pertama. Kemudian hidup yang pertama saat kita dilahirkan, perpindahan dari alam rahim ke alam dunia. Rahim menuju ke dunia. Yang sedang kita alami ini berarti jatah hidup yang pertama. Ini sekarang. Setelah 9 bulan 10 hari ibu kita mengandung, setelah itu lahirlah seorang bayi, dan bayi itu sekarang adalah kita.
Jadi ini hidup yang pertama. Setelah itu kita masuk ke mati yang kedua, alam kubur atau alam barzah. Pada saat kita masuk ke alam barzah, alam kubur, maka tidak ada satupun yang bisa kita lakukan kecuali hanya menunggu dan menunggu sampai nanti menuju ke akhirat. Siapa yang akan menemani kita? Mohon maaf, yang menemani bukan harta, bukan aset, bukan investasi kita, bukan obligasi kita, apapun perhiasan kita tidak akan bisa menemani. Bahkan orang terdekat dengan kita sekalipun, istri kita, suami kita, anak-anak kita, semua mengatakan goodbye, selamat tinggal. Yang bisa menemani kita cuma satu, yaitu amal soleh. Ini yang kedua. Hidup yang pertama adalah sementara, mati yang pertama juga sementara. Mati yang kedua adalah sementara. Barulah kita akan melewati hidup yang sesungguhnya di hidup yang kedua, yaitu di alam akhirat. Setelah kita melewati alam kubur, masa menanti itu untuk menuju ke hidup yang kedua, yaitu alam akhirat. Di mana alam akhirat ini adalah sifatnya abadi. Abadi, bukan sementara. Kalau dilihat dari skema ini, menurut jamaah sekalian, apakah logis kalau ada seorang manusia, dia habis-habisan, dia mati-matian membela sesuatu yang sementara, kemudian dia mengabaikan yang abadi? Menurut saya nggak masuk akal. Kalau kita semua orang-orang cerdas, orang-orang yang smart, pasti kita akan menghabiskan waktu kita, mencurahkan segala potensi dan kemampuan terbaik kita untuk mendapatkan hidup yang lebih abadi. Betul ya? Bukan hidup yang sementara. Mestinya begitu. Tapi hari ini yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, lebih banyak orang itu yang mengejar hidup sementara. Dia siap mati-matian untuk hidup yang sementara, tapi untuk yang abadi dia tidak memiliki kemampuan atau memiliki energi yang sama. Ada yang tinggalnya lebih jauh dari Bekasi nggak Pak? Kalau saya lihat pakai patokan Bekasi itu udah negara lain Pak, pakai paspor itu masuk sana. Ada Pak, lumayan jauh ke Bekasi. Katakanlah saya ambil Bekasi, jam berapa dari rumah kita berangkat? Luar biasa Pak, habis subuh langsung berangkat supaya tidak terkena macet. Yang punya kendaraan pribadi walaupun nyaman tetap saja yang namanya kaki juga pegel Pak, karena macet. Yang naik kendaraan umum belum tentu juga dapat tempat duduk, lumayan berjam-jam bisa berdiri, capek juga. Sampai di kantor nggak bisa santai-santai, sudah ada kerjaan dari pimpinan, nih kerjaan. Saya nggak mau tahu, seminggu udah kelar semua, siap bos, kerjaan. Belum lagi tidak tugas keluar, belum lagi meeting. Luar biasa Pak. Perjuangan seorang pegawai itu luar biasa, sampai dia meniti karir sampai kepada posisi puncak menjadi seorang direktur utama dari startup. Hebat Pak, luar biasa, salut sih. Kegigihan, perjuangannya demi apa? Menaikkan gaji dan menaikkan karir. Kan ujungnya itu aja Pak. Kita kerja di kantor, apapun nama kantor itu pasti cuma dua Bu. Kita punya motif. Yang pertama adalah naik income, dan yang kedua adalah naik posisi. Selesai. Itu saja sifatnya sementara. Dan yang sudah kita kumpulkan pun tidak akan bisa nolong kita. Dia akan bilang goodbye semua. Kok bisa ya Pak? Untuk yang sifatnya sementara, habis-habisan dia. Sementara saya mau nawarin nih, ada satu lagi akhirat yang lebih abadi.
kok gregetnya nggak sama dengan yang sifatnya sementara. Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran surat 87 ayat 15 dan 16. Bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kenapa kamu memperturutkan dunia sementara di sisimu ada akhirat yang lebih kekal? Jadi poinnya, saya terangkan skema ini untuk bisa tahu kita sekarang di mana posisinya di sini. Akan kemana? Ke sini. Setelah itu masuk ke sini. Ini udah lewat soalnya, udah nggak ada. Itu etapenya, Pak. Etapenya. Kita sekarang di alam dunia, siap-siap nunggu akan dipanggil menghadap Allah, mati, masuk alam kubur. Setelah itu persiapan menuju alam akhirat. Sekedar gambaran buat kita semua. Ada panduan dari Nabi kita Muhammad SAW. Kalau Rasulullah SAW, "A'malu min ummati ma baina sittin ila sab'in." Rata-rata umat Islam itu umur pengikutku, pengikut Nabi Muhammad 60 sampai 70. Yang usia di bawah 60 hampir semuanya. Ya kan? Pesan saya cuma satu, waspada, pikir lagi. Ya kalau nyampe. Yang sudah melebihi 70 bonus. Nabi sendiri meninggal usia 63, ada di range 60 sampai 70. Ini harus dipahami, jatah kita terbatas. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi itu hanya puisi, Pak. Tidak ada dalam kenyataan. Rata-rata usia kita seperti ini. Trennya sekarang, trennya cenderung orang itu mati muda, mati muda. Dan mati itu tidak mensyaratkan harus sakit, ya. Mati itu tidak mensyaratkan harus tua. Justru kadang-kadang yang muda meninggal duluan, yang tua udah capek. Kok bukan saya yang mati, kenapa yang tetangga sebelah masih muda udah meninggal? Saya udah umur 40 nggak mati-mati. Yang mati justru yang sehat. Yang udah sakit bolak-balik masuk rumah sakit, dioperasi dan segala macam, nggak mati-mati. Begitu pulang sampai rumah, tetangga dia yang sehat walafiat, meninggal. Kita nggak tahu. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Nggak ada yang tahu urusan gaib termasuk kematian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Poin 1 selesai. Saya mau bacain pantun. Harapannya pantun ini kita dengarkan bukan dengan telinga kita, tapi dengarkan dengan perasaan dan hati kita, emosi kita. Saya ambil 2 saja. Saya tadi ada sempat bikin 4, tapi saya ambil 2 saja. Bunga mekar harum semerbak, layunya datang tak bisa ditahan. Kematian itu dekat dan pasti. Siapkan bekal sebelum terlambat kawan. Kedua, burung terbang tinggi melayang, turun ke bumi mencari makan. Jasad terbujur tak lagi berdaya, hanya amal yang jadi pegangan. Jadi puisi mengingatkan kita seperti itulah kondisi kematian. Nggak ada satupun di ruangan ini termasuk saya yang punya pengalaman mati, Pak. Kecuali ada teman kita yang pernah mati suri. Nggak semua orang dapat kesempatan itu. Kita nasibnya sama, Pak. Saya belum pernah punya pengalaman mati. Kalau punya pengalaman, saya punya portofolio kematian, saya bisa ceritakan. Yang hadir juga belum pernah ngalamin. Tapi ada satu pelatihan, salah satu kawan saya di Malaysia itu bikin create satu program. Kita berkolaborasi. Di salah satu sesi itu kita masuk di sebuah semacam gua, ada gua, tapi yang bisa masuk itu satu-satu, masuk satu, kondisi gelap, tapi sudah disiapkan sound system. Di situ udah ada kain kapan, udah ada petinya. Kita suruh masuk di situ, dipakai kain kapan, dan di situ aja. Itu yang ikut ada jenderal, ada pejabat, pengusaha, macam-macam. Yang sebelum training pada belagu, pada sombong, pada arogan,
gayanya. Silakan, nggak apa-apa. Waktu hari pertama training begitu Pak, biasa. Karena dia merasa jabatan tinggi, duitnya banyak, populer, gitu deh. Begitu masuk ke gua tadi, dan mereka keluar begini semua. Ada saya nonton. Di situ mereka merasakan simulasi tentang azab kubur. Ada sound system, ada visualisasi. Karena kita belum ada banyak pengalaman, jadi kita bikin situasi itu. Tujuannya apa? Karena Nabi sudah mengingatkan, "Aktsiru dzikra hadzihil lamat." Hendaklah kalian perbanyak ingat akan kematian, karena kematian itu akan mengingatkan kita pada akhirat. Tadi saya bacakan hadis juga yang sudah sangat populer. Irtanim khomsan qabla khomsin, waspada 5 sebelum 5 yang lain. Salah satu di antaranya adalah hidupmu sebelum datang matimu. Itu poin kedua yang saya mau sampaikan. Karena kita tidak punya pengalaman kematian, maka saya kasih saran kepada jamaah semua, ikutilah pesan dan panduan Allah tentang kematian. Karena apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran, apa yang disampaikan Rasulullah itu sudah pasti benar. Karena kita tidak pun mengalami lebih dulu ya, kita langsung aja ngikut aja. Baik, poin yang ketiga, sajadah, gelar sajadah sebelum kain kafan menyelimuti. Maksudnya kerjakan sholat sebelum datang kematian menjemput kita. Kenapa di sini bisa ditekankan masalah sholat? Ya mas sekalian, kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabu fi yaumil qiyamah as-shalah. Pertama kali nanti yang diperiksa oleh Allah amal-amal perbuatan kita. Dari sekian banyak perbuatan baik kita, itu yang pertama dicek adalah sholat. Kalau sholatnya beres, beres semuanya, aman. Tapi kalau sholatnya nggak beres, maka yang lain dianggap tidak beres. Jadi KPI kita dalam hidup ini adalah sholat. Kita fokus bagaimana caranya kita tata, kita atur sedemikian rupa agar sholat ini bisa menyelamatkan kita. Karena kalau sholatnya sudah beres, yang lain aman Pak. Tapi kalau sholatnya nggak beres, maka nggak beres. Kenal B-Boy? Ada lagu dia yang khusus dibuat seperti ini. Saya ambil kalimat yang penting. Sajadah panjang, ada sajadah panjang terhampar hingga ke kaki ibu, ada sajadah panjang terhampar hingga ke kaki ayah. Lembut dan suci telah berumur dosa, ada sajadah panjang hamba duduk dan sujud, ada sajadah panjang hamba duduk dan tahiyat. Apa makna ini? Suatu luar biasa. Lirik dari lagu Sajadah Panjang ini luar biasa. Saking luar biasanya membuat jamaah di Jambikas ini terlena dan terpesona sampai menutupkan matanya. Jadi ini bukan ngantuk, bukan tidur, tapi khusyuk. Kalau ditingkatkan tasawuf itu udah paling tinggi nih Pak. Pada ngantuk ini udah makrifat nih Pak. Yang masih melek itu syariat. Kalau udah sambil ngantuk itu, tapi didengar Pak. Ini berarti makrifat. Ibarat dulu almarhum Gus Dur kalau lagi rapat, ya timbar aja gitu. Terus tolong ditutup kesimpulannya. Nyambung Pak. Dia nggak dengerin tapi dia tahu apa yang diomongin dan dia kesimpulannya pas aja gitu Pak. Nah, itu udah makrifat. Jadi ini termasuk yang udah kelompok-kelompok makrifat kan. Satu, ya, luar biasa. Baik. Sholat, kemudian hubungannya dengan kematian. Sajadah. Saya mau bahas dulu sajadah. Sajadah itu ada 3 macam Pak. Bukan bentuk ya, tapi filosofi sajadah. Status sajadah itu ada 3 macam. Yang pertama, ada sajadah yang berdebu. Berdebu. Tahu loh Pak, kalau berdebu itu artinya apa? Jarang dipakai. Lu gak pernah sholat? Senyum-senyum aja. Gak sembuh sih. Ini yang pertama Pak. Ada yang ngaku muslim, ngaku Islam.
jarang sholat. Itu pun kalau ingat dan diingatkan. Ngerjainnya pun dalam kondisi terpaksa. Ini yang pertama. Silakan boleh diintrospeksi masing-masing. Saya tidak berhak menilai, yang lebih tahu adalah jamaah sekalian. Anda yang lebih tahu, saya nggak bisa menilai, nggak boleh menilai. Apakah Anda termasuk yang dalam kelompok sajadah yang berdebu? Yang kedua adalah sajadah yang warnanya berubah. Warnanya berubah. Dia nggak lihat sajadah, dia lihat sesuatu yang tidak mengasingkan, tidak mengenakan. Jadi dia tinggal. Siapa yang sampai kayak ini? Orang-orang yang terjebak oleh pesona duniawi. Nah, saya nggak habis pikir Pak. Ini saya sudah kadang-kadang sudah nyentil juga teman-teman yang di Dewan di Senayan. Pada saat mereka lagi rapat dengan suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata pimpinan rapat, maaf para peserta rapat teman-teman sekalian, karena urusan negara lebih penting, sholat kita undur lebih dulu. Luar biasa kalimatnya. Karena urusan bangsa dan negara ini jauh lebih penting, sholatnya ditunda. Justru sebenarnya kalau mereka bisa kolaborasikan masalah yang ada di rapat mereka itu dengan sholat, jangan-jangan selesai sholat mereka sudah dapat solusi. Atau kalau tidak bisa semuanya, ya paling tidak dibuat pergiliran dengan shift. Oke, silakan kelompok pertama boleh sholat dulu. Nanti ada notulensi yang akan dibacakan kalau tidak sempat mengikuti materi atau agenda yang tertinggal. Harapan saya sih di kantor ini juga sama. Mudah-mudahan pada saat rapat ketika azan sudah mulai terdengar, maka sang pemimpin pun mengingatkan. Baik, karena sudah waktu sholat, kita tutup sementara dulu rapat ini, kita pergi ke masjid. Saya sudah hampir 5 tahun Pak bolak-balik, lebih dari 10 tahun, hampir 1 dekade, nggak pernah absen untuk diminta terlibat dalam syiar dakwah di Bank Indonesia. Berapa kali ganti Gubernur BI sampai yang sekarang Pak Peri Warjio, saya selalu diundang. Tapi saya sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa ketularan di sini. Kalau pas waktu sholat berjamaah dan beliau ada di situ, termasuk khutbah Jumat, sholat Jumat ini saya rasakan langsung mau melihat khutbah Jumat. Beliau memberikan contoh duduk lebih awal, datang lebih awal. Karena gubernur BI-nya sudah datang lebih dulu, deputinya pun terpaksa ikut pada datang. Karena kalau kita bicara soal perubahan itu sebenarnya adalah pemimpin dulu, baru anak buah ikut. Bagaimana kita nyuruh anak buah untuk berubah kalau sang pemimpin tidak berubah? Kalau pemimpinnya cuma omong-omong, ya kita juga omong-omong pada buat teori ya. Gimana kita mau ikut praktikin? Oke. Jadi yang pertama sajadah berdebu ya Pak. Yang kedua sajadah berubah warna. Dia ngelihat sesuatu yang nightmare, mimpi buruk. Tapi kalau lihat yang dunia tuh kayak cerah banget gitu. Pergi ke mall cerah banget, pergi ke kafe cerah banget gitu. Nonton bioskop cerah banget. Tapi kita sholat saja yang menarik. Yang ketiga sajadah terbalik. Kan yang benar begini Pak. Dia sholat begini Pak. Yang ininya di bawah Pak, ditukar Pak dia. Ini hanya ilustrasi. Apa maksudnya? Dia sholat, tapi yang sholatnya itu ada fisik. Allah. Selesai sholat sudah tidak ada hubungan. Sholat di kehidupan beda lagi. Saya ambil satu contoh. Di dalam sholat dia mengawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Di sholat fasih dia, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Selesai sholat berubah kalimatnya, Al-malu akbar, duit maha besar. Berubah, terbalik sajadahnya sholat. Allahu Akbar, selesai sholat Al-kursiyu akbar, jabatan besar. Ada istilah, dulu ada satu ungkapan. Dulu belum dapat kursi, bacanya ayat kursi. Udah dapat kursinya, ayatnya lupa.
Dulu belum dapat kursi di dewan, bacanya ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tentunya begitu udah dapat kursi di dewan, ayatnya lupa. Banyak yang begitu kan. Sebelum jadi anggota dewan, ideal pokoknya saya aspirasi masyarakat begitu lupa. Tuh yang terbalik begitu. Allahu Akbar beda lagi. Saat sholat Allahu Akbar, selesai sholat An-Nisa wa Akbar, perempuan maha besar. Saya makanya nggak habis pikir Pak, kok ada orang yang sudah digaji 1,8 miliar tiap bulan, kok masih bisa korupsi 193,7 triliun untuk sebuah isu yang nggak masuk akal. Pertamax dioplos menjadi Pertamax. Jadi bapak beli Pertamax yang dikasih Pertamax, itu kan sama aja biar motor kamu rusak. CC-nya kan Pertamax, total numbernya lebih gede, dikasih Pertamax, rusak dong mesinnya Pak. Ini saya ingat tahun 90-an masih kan ada maskapai penerbangan ada R ditutup Pak. Kenapa? Dia ganti aftur bahan bakar pesawat dengan minyak tanah. Ini ya Allah kurang ajar orang. Jadi kalau kesempatan Bapak naik ada R yang bahan bakarnya minyak tanah, ketika terjadi kecelakaan turbinnya ada masalah karena bahan bakarnya nggak sesuai, terus tiba-tiba pesawatnya jatuh, resikonya nyawa. Kalau di darat Pak, mobil sehancur-hancurnya mobil kita, semogok-mogoknya mobil kita, masih ada bengkel. Lah kalau pesawat Pak mogok di atas, gatot kaca kebuka bengkel Pak. Ini persoalan. Oke, sajadah mobil di mana, sajadah yang berdebu, sajadah yang berubah warna, atau sajadah yang terbalik. Ini menggambarkan model-model manusia pada saat ini. Kita ingin melakukan sajadah yang benar-benar sajadah. Dan sajadah itu kan ada kata sujud. Sajadah itu ada kata sujud, kemudian dihubungkan dengan kata masjid. Sajadah tempat kita bersujud, masjid tempat kita bersujud. Maka sujud. Sujud itu aktivitas yang menempatkan dahi kita, yang merupakan representasi dari kepala kita, yang di dalamnya ada otak yang dianggap katanya cerdas dan jenius, sejajar dengan apa Pak? Ini Pak, sejajar dengan betul ya? Pada saat kita sujud itu kan jidat kita kan sejajar madangkul. Jadi sehebat apapun Anda punya otak, sehebat apapun Anda punya konsep, punya gagasan, punya ide, produk daripada cara berpikir akal, maaf, nilainya satu level dengan dengkul. Jadi nggak usah dibanggakan, nggak usah disombongkan. Pada saat sujud kita mengenalkan otak kita, sebaliknya menomorsatukan Allah. Sujud. Rumus matematika mengatakan kalau 1 dibagi 0 berapa Pak? Hasilnya? Iya, datang hingga. Kalau saya balik 0 dibagi 1 hasilnya terjawab. Kalau kita sholat dari satu aspek saja Pak, kita sholat dengan benar, kita sujudnya dengan benar, dengan menggunakan sajadah yang benar, maka hasilnya adalah 1 dibagi 0. Kita menomorsatukan Allah, kita mengenalkan diri kita, maka saat itu kita akan mendapatkan satu kekuatan yang luar biasa. If you put Allah as number 1, you put yourself as number 0, it means you get unlimited power. Anda akan mendapatkan kekuatan yang tidak terbatas. Kalau omongan saya ini bisa didengar sampai ke Pak Presiden dan dia terapkan di kabinet dia, kabinet merah putih dengan pola seperti ini, yuk kita nomorsatukan Allah, kita nolkan diri kita, jangan sombong-sombong, nomorsatukan Allah. Luar biasa Pak, unlimited power. Indonesia nggak usah tunggu 2045, 2035 pun sudah menjadi negara superpower, dapat kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masalahnya kan tidak terjadi demikian. Allahnya nomor sekian, sedangkan selain Allah nomor 1. Aku nomor 1, jabatanku nomor 1, duit nomor 1, dan seterusnya. Popularitas, nama baik dan harga diri nomor 1. Sudah, Allah akan bantu. Hasilnya 0, powerless. Kalau yang atas powerful. Oke. Selanjutnya terakhir, karena waktunya sangat terbatas. Sajadah tadi sudah saya bagi ada 3. Sajadah yang berdebu, sajadah yang berubah warna, sajadah yang terbalik.
Dari sajadah masuk ke kain kafan. Kita pikirkan sholat supaya kita siap menghadapi kematian. Identik dengan kain kafan. Nanti kalau jamaah perlu, nomornya saya kasih kepada Pak Budi. Nanti Pak Budi share kepada teman-teman. Paket, saya mau kasih paket baju terakhir. Alhamdulillah di rumah kita harus siap, Pak. Ini masih hidup, Pak, masih nafas. Tapi saya udah nyiapin kain kafan, tapi rumah saya. Paling tidak nanti istri saya gak repot. Semua satu paket, Pak, isinya lengkap. Kain kafan, kemudian segala macam bersama bidaranya semua lengkap. Jadi gak nyari-nyari, Pak, sudah siap. Jadi nggak sekedar kita shopping, pergi ke mall kita belanja untuk baju lebaran, Pak. Tolong disisipin, Pak, ya. Di samping beli baju lebaran nanti sama keluarga, ya, seragam untuk dress code untuk lebaran, foto-foto bareng sama keluarga. Titip, Pak, beli baju terakhir, yaitu apa? Satu set di sini adalah kain kafan. Taruh di rumah, Pak. Kalau kita rada-rada mulai lupa sholat, mulai malas ibadah, tolong pandangin ini, Pak. Ya Allah, ini nanti bakal baju saya ini. Ini nanti saya share ya, Pak Budi ya. Tinggal pilih ini, Pak, murah apa? Pakai 200.000, pakai 200.000 ini eksklusif ini. Ya ukurannya sudah ada sini, beratnya berapa, seberapa, nanti saya kirim, ya, dikemas dengan bagus. Plus ada satu lagi, Pak, di bawahnya, surat wasiat. Bereskan, siapin surat wasiat. Jadi kain kafan, segala perlengkapannya sama surat wasiat. Berarti dari kita pesan kepada istri atau bapak-bapak, kepada anak. Kalau ayah bapakmu sudah meninggal, ayah pesan untuk ini anak pertama ini pesan. Untuk istriku pesan ini. Kalau yang meninggal istrinya, dia sudah punya surat wasiat untuk suaminya. Bisa, wahai suamiku, selama aku masih hidup jangan punya istri lagi. Tapi sebelum meninggal silahkan kau cari baru. Kira-kira gitu. Kan ada istilah, jangan cari istri baru. Kalau nekat, langkahi mayatku. Langkahi mayatnya. Benar, Pak, dilalah qadarullah istrinya meninggal duluan. Semua udah pada pulang di kuburan. Ini ada suaminya nggak pulang-pulang. Sampai kan penjaga kuburan bingung. Apa sih, Pak? Gini, Pak, ini kuburan gini, Pak. Kayak main ini, Pak, ya, di anak TK. Kan si penjaga kuburan nanya, Pak, ngapain, Pak? Nah, saya udah janji sama istri saya. Dulu waktu masih hidup, dia bilang, jangan kawin lagi sebelum langkahi mayatku. Nah, saya kan melangkahi mayatnya. Tuh, berarti besok saya kawin lagi. Ya, termasuk. Baik, apa bedanya kain kafan yang sajadah? Satu, sajadah ini, Pak, bisa dipakai berkali-kali ya, Pak. Ini saya nggak tahu di sajadah itu dipakai berapa kali. Berapa kali sholat, berapa kali qiyamul lail, berapa kali itikaf tiap tahun, Pak, berjasa. Sajadah bisa dipakai berkali-kali. Ini Bapak mau pakai berapa kali, Pak? Ini cuma sekali, Pak. Sajadah bisa dipakai berkali-kali, tapi yang namanya kain kafan cuma sekali. Ada yang mau coba, Pak, pakai? Berarti kalau ada yang mau coba, udah siap lagi. Udah siap belum, Pak? Saya siap terus. Bawa, pakai hati. Harus mati dulu. Itu beda yang pertama. Ini bisa berkali-kali, Pak, tapi ini cuma sekali. Maksudnya apa? Sebelum ini datang, yang cuma sekali kesempatan, manfaatnya kita masih hidup, itu laksanakan sholat. Karena begitu kita sudah meninggal, ya, sholat ada jadwalnya, Pak, tapi kematian nggak ada jadwal, Pak. Dapat bocoran saya dari malaikat Israfil untuk Pak Budi. Pak Budi besok jam 10 meninggal. Bahkan saya harus sampaikan Pak Budi besok jam 10 meninggal. Enak beliau. Dari sekarang ibadah terus, utang lunasin, kita maaf sama istri, anak-anak, wah sedekahnya luar biasa, nggak pernah ngomong yang jelek ya, baik sama soleh banyak semua. Masalahnya kita nggak ketahuan, Pak. Kapan kita mati, di mana kita mati, dalam kondisi apa kita mati, nggak ada yang tahu. Nggak ada jadwalnya kalau mati. Kalau salah ada jadwalnya. Yuhur jadwalnya jam berapa, asar nanti jam ada berapa, kita baca Pak asar ada, maghrib ada, kapan kita waktu buka ada jadwalnya semua, isya juga ada semua. Nah kalau kematian kan nggak ada jadwalnya, Pak. Itu satu. Yang kedua, kalau kita pakai sajadah, kita bisa ngerti sendiri, Pak, ya.
Nih, saya mau gelar sajadah bisa sendiri kan Pak? Sendiri. Kalau kain kafan, bisa nggak Pak? Gelar kain kafan sendiri? Nggak bisa Pak. Kita kudu digelarin sama orang lain. Yang ngamparinnya adalah orang. Jadi kalau hari ini kita menjadi orang yang tidak disukai dalam pergaulan akibat kesombongan kita, kerakusan kita, ketamakan kita, begitu kita meninggal, nggak ada satupun Pak yang mau bantuin kita untuk ngurus jenazah kita. Betapa sedihnya kita, banyak Pak. Bahkan ada keluarga yang sampai sedih untuk sholat jenazah pun nyampe 40 aja enggak Pak. Bahkan sampai maaf bagi jemaah yang mau nyolatin, kita sediakan tiba-tiba satu orang jemaah dikasih 100.000, dia udah siapin 4 juta supaya ada 40 orang. Berbahagialah Bapak dan Ibu sekalian kalau pada saat nanti meninggal dunia yang menyolatkannya, Masya Allah, ribuan orang menyolatkan. Saya ingat betul almarhum mertua saya lagi 5 kloter Pak sholat jenazah, 5 kloter karena nggak cukup masjidnya. Selesai ada lagi datang, selesai ada lagi, bahkan yang datang dari luar kota, luar negeri pun datang hanya untuk sholat, balik lagi. Subhanallah. Saya coba lihat apa dulu beliau sebelum meninggal, waktu masih hidup seorang yang suka menolong, dermawan, baik. Jadi apa yang kita lakukan hari ini akan kita tuai nanti pada saat kita meninggal. Yang apatis masa bodoh dengan lingkungan, ya nanti beli RT juga betul. Dia juga sebagai warga nggak pernah peduli sama RT-nya. Biar aja meninggal nih, mati aja sendiri, udah urus saya sendiri. Nggak ada yang mau bantuin. DKM bilang, Pak, boro-boro Pak, rumah dekat masjid, kagak pernah sholat jamaah di masjid. Hatta subuh pun gak jamaah di masjid. Jadi kalau meninggal minta dibantu sholat jenazah, ya urusnya sendiri. Pernah kepikiran apa kalau begitu? Kalau sampai sentimen pengurus DKM, untuk Bapak ini jangan diurus, dia gak pernah ngurusin masjid, gak pernah menghidupkan masjid. Gimana kita nanti mau sholat jenazah dia? Masya Allah. Ada seorang, nanti bisa saya Pak Budi, di Mesir Pak. Beliau orang yang nggak terkenal. Beliau bukan seleb, beliau tidak punya Twitter, nggak punya Instagram, nggak punya TikTok, followernya juga nggak ada. Tapi saat meninggal Pak, tidak kurang 500.000 orang yang mengantarkan jenazah. 500.000 orang. Namanya Insinyur Sholah Atiyah. Nanti ada videonya, itu menjadi ikon di gerakan wakaf dan gerakan zakat infak yang di section. 500.000 Pak, bukan artis Pak, bukan artis. Bahkan artis pun mungkin gak sebanyak itu. 500.000 kan lebih daripada 10 kali stadion di Bung Karno. Gelora Bung Karno itu 80.000. Hampir dari 10 kali lipat yang hadir. Nggak bisa luar biasa. Kenapa Pak? Karena semasa hidupnya beliau mewakafkan seluruh usahanya 100% untuk umat. Tidak ada satupun yang diambil untuk dirinya, walaupun dia punya potensi. Asetnya Pak sudah bukan miliaran, triliunan, dan itu disumbangkan semua. Saya jadi ingat terakhir salah satu sahabat kita, seorang mu'alaf namanya Ko Stephen. Tahu ya, Ko Stephen dulunya nama Muslim, masuk Islam. Beliau orang kaya, pengusaha. Dia bilang sama istrinya, begitu kita masuk Islam, kita jual rumah kita yang mewah ini, terus kita tinggal di mana? Kita ngontrak. Subhanallah. Rumahnya bagus, dijual, dipakai untuk apa? Wakaf dan sedekah, dan dia sendiri ngontrak Pak. Saat itu dalam setelah dia meninggal, luar biasa. Kita ngiri sama orang kayak Mas Yusuf Hamka, dia jual Rolls-Royce-nya buat apa? Buat membangun masjid. Target dia 1000 masjid di setiap pinggir pintu tol. Satu masjid aja udah pahalanya Masya Allah Pak. 1000 masjid Pak, seluruh tol yang ada di Indonesia ini ditaruhin masjid Babah Alun. Allah, begitu ngiri Pak, amalnya Masya Allah. Oke, 2. Kain kafan dipakai cuma sekali, sajadah bisa berkali-kali. Kain kafan itu dihamparkan oleh orang lain, sedangkan sajadah dihamparkan oleh diri kita sendiri. Terakhir, sebagai penutup, saya ingin mengutip apa yang disampaikan para khotib Jumat. Setiap Jumat beliau tidak pernah absen untuk bicara ini. Setiap khotbah yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ayat ini memberitakan kita mati secara Islam.
Logikanya apa? Mungkinkah seorang mati secara Islam kalau hidupnya tidak secara Islam? Susah. Maka life management sama pentingnya dengan death management. Manajemen hidup sama pentingnya dengan manajemen kematian. Tapi jarang ada training manajemen kematian. Yang ada manajemen kehidupan, gimana hidup kita lebih bahagia, sukses, kaya raya, itu yang dibahas. Peminatnya banyak, harga ratusan ribu pun dia siap, harga jutaan pun siap, 3 hari 2 malam nginap di hotel. Untuk apa? Manajemen hidup supaya apa? Lebih bahagia. Padahal ada lagi manajemen kematian. Saya mau undang Mas kalian bulan Juli. Manajemen kematian di mana? Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Umroh manajemen kematian. Itulah benar-benar pakai pakaian ihram kan? Ihram itu sama aja ini Pak, pakaian putih nggak ada jahitan. Artinya kita teringat kembali betapa umroh dan haji dan persiapan perjalanan menuju kematian, simulasi kematian. Insya Allah kalau kita meninggal di sini ataupun meninggal di dunia setelah pulang dari umroh, masya Allah itu adalah mudah-mudahan husnul khatimah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi jamaah yang ingin bertanya atau kurang jelas, boleh bisa di chatting ke nomor ini, nanti bisa di WA. Mudah-mudahan saya bisa jawab selama saya punya waktu dan kesempatan. 812-879-8364. Kita tutup baca hamdalah dan hafal majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.